Ya, oke. Minggu sebelumnya atau pada pertemuan terakhir kita sudah membahas bagaimana menggunakan Google Site ya, site.google.com. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya atau menyematkan atau memasukkan games di dalam list pada halaman site kita ya. Nah, pada saat kita menyematkan game, kita menggunakan sematkan ya. Di sini ada URL dan sematkan kode. Nah, nanti kita akan perlihatkan apa bedanya ya. Nah, untuk membuat gamesnya, kalau yang ini kita sudah bahas sebelumnya ya. Tema, halaman, kemudian sisipkan dan apa fungsinya masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat game sederhana. Jadi gamesnya ini bisa digunakan pada Android ataupun tablet atau laptop ya. Nah, jadi yang kita buka ini adalah halaman wordwall.net. Nah, di sini ada menu home ya, kemudian ada fitur, price, login dan sign up untuk daftar. Nah, di sini ada pilihan bahasa. Jadi saya akan pilih di sini bahasa Indonesia ya. Nah, oke. Nah, untuk masuk ya, kalau kita sudah punya akun email Gmail ya, Gmail ya, kita tidak perlu daftar lagi ya, langsung saja masuk. Kemudian sign in with Google gitu ya. Ini masuk menggunakan alamat email Google gitu. Nah, ini tampilannya pada saat kita sudah login menggunakan alamat email kita. Nah, di sini sudah ada fotonya karena fotonya ini memang dari email saya ya. Email saya itu ekisalo@gmail.com. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada pilihan sekolah saya, kemudian halaman profil saya, kemudian mengedit detail pribadi, bahasa dan lokasi, dan keluar. Nah, seperti itu. Nah, untuk sekolah saya ini hanya bisa diakses untuk akun pro dan akun yang didaftarkan untuk lebih dari satu guru ya. Boleh juga satu guru tapi bukan basic ya. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana caranya untuk daftar ini. Nah, di sini ada beranda fitur komunikasi, aktivitas dan hasil ya. Hasil ini tempat games yang sudah kita buat. Jadi di sini game saya tidak ada karena sudah dihapus ya. Kemudian hasil, nah, kemudian aktivitas. Nah, di sini juga tidak ada ya. Nah, artinya belum ya, masih kosong. Nah, sekarang kita lihat pada menu beranda. Ya, cara mudah untuk membuat sumber daya pengajaran Anda sendiri. Nah, di sini ada cari tahu tentang template kami. Di sini ada kurang lebih 18 template ya, yang free. Nah, kalau yang berbayar tentu jauh lebih banyak lagi. Nah, dan gamesnya juga cukup menarik. Nah, di sini ada permainan mencocokkan, kemudian ada kuis, ada membuka kotak. Ini semua bisa dimodifikasi sesuai dengan keperluan kita ya. Ada roda acak, sepertinya ini putaran ya kalau dilihat. Kemudian menemukan kecocokan, benarkan kalimat seret dan letakkan kata-kata untuk menyusun ulang setiap kalimat ke dalam urutan yang benar ya. Kalau dilihat sih ya sepertinya mengatur ulang kalimat ya. Ya, dan sebagainya di sini. Nah, kemudian di sini ada menu naikkan level. Nah, di sini ada paket sekolah,
dan paket individu ya. Kalau ini paket sekolah ya yang saya katakan tadi. Jadi kalau mau daftar untuk sekolah itu menggunakan ini ya. Jadi kita bisa pilih dari satu orang guru sampai misalnya kita mau tambah berapa orang guru. Jadi di sini tidak terbatas, bisa ratusan ya. Saya coba bisa 2000 tidak ya? Oh ya, ternyata bisa 2000. Ya, dan itu harganya disesuaikan. Tapi di sini kita akan gunakan yang paket individual dan yang basic atau free. Nah, bedanya dengan yang standar dan pro itu sama-sama. Oh iya ya. Ini di sini ada bedanya. Yang standar dengan basic itu ada beberapa jenis permainan ya. Jadi mulai dari permainan mencocokkan, kemudian games quiz sampai games balik ubin. Ya, ini standar dan basic sama. Kecuali yang pro itu lengkap ya. Semua akun basic dan standar ditambah dengan games lainnya. Nah, kemudian untuk basic itu tidak bisa dicetak ya. Tidak bisa di print maksudnya, karena free. Kemudian sumber daya atau gamesnya itu hanya bisa 5 gitu ya. Sedangkan standar dan pro itu tidak terbatas, jadi sebanyak apapun games yang kita buat bisa. Kita kembali ke beranda. Jadi di antara kurang lebih 18 ini ya, 18 games itu kita hanya bisa bikin 5 gitu. Nah, kita coba buat salah satunya. Jadi kalau misalnya kita hanya pakai yang yang free ini ya, cara mengakali itu kita bikin 5 maksimal, misalnya permainan mencocokkan, kemudian kuis, kemudian membuka kotak, roda acak, dan menemukan kecocokan. Nah, misalnya minggu ini atau hari ini kita berikan 5 games. Nah, besok atau minggu depan baru kita buat games yang lain lagi sebanyak 5 maksimal, seperti itu. Jadi itu kekurangannya ya. Jadi sangat-sangat terbatas, hanya bisa 5. Nah, sekarang cara membuat itu bisa langsung di sini klik ya, yang di beranda tadi. Kita bisa pilih salah satunya. Atau kalau misalnya pada buat aktivitas, nah kita bisa langsung pilih di sini. Ya. Nah, di sini tadi saya sudah buat 2. Saya sudah pakai 2, berarti jatah saya sisa 3 begitu ya. Nah, jadi saya akan ambil salah satunya. Misalnya apa ini ya? Ketuk setiap kotak secara giliran untuk membukanya dan mengungkapkan benda di dalamnya. Oh iya. Nah, misalnya saya mau buat yang ini ya. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini ada judul aktivitas. Nah, belum ada judul, kemudian ada instruksi nih apa? Oh ya, untuk ketuk setiap ini instruksinya. Jadi kalau kita mau rubah bisa. Kemudian ada kotak sederhana dan kotak dengan pertanyaan. Nah, jadi misalnya kotak sederhana ya kita masukkan misalnya di sini pertanyaan. Kemudian siswa bisa menjawab nanti tanpa ada jawaban. Nah, tapi kalau kita buat seperti ini, nah, kita bisa buat dalam bentuk pilihan ganda, gitu ya. Nah, misalnya saya tulis apa ya kira-kira ya? Saya mau tulis siapa presiden pertama siapakah nama presiden pertama Republik Indonesia gitu ya, pertama. Nah,
Yang di atas ini kita bisa bold, kemudian kita masukkan kode dan sebagainya. Nah, ini bisa juga kita masukkan gambar. Nah, kemudian yang di sini ada, kita bisa buat pilihan ganda ya. Ada 6 pilihan, tapi kita gunakan misalnya 3 ya. Nah, misalnya saya tulis di sini Prabowo ya. Prabowo misalnya. Kemudian Soekarno, kemudian Megawati, kemudian Jokowi. Jadi cukup 4 saja. Nah, kemudian untuk menentukan jawaban yang mana yang benar, kita tinggal klik seperti itu ya. Kita juga bisa klik 2 kalau misalnya sorry, nggak bisa ya. Oh, berarti hanya 1. Nah, kita bisa klik di sini. Jadi di sini juga kita bisa tambahkan foto ya. Misalnya fotonya Prabowo gitu ya. Kita ambil yang bagus lah gitu ya. Ini. Kemudian fotonya Soekarno. Nah, ini otomatis muncul fotonya Soekarno karena kita sudah tulis di sini ya. Jadi ya, Google secara otomatis mendeteksi kira-kira yang dimaksud ini siapa gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian Jokowi begitu. Nah, ini ya. Kemudian kita tambahkan misalnya logo Pancasila ya, misalnya gitu. Lambang sila pertama dalam Pancasila adalah, nah, misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya kita tuliskan di sini rantai, kemudian kepala banteng, kemudian padi dan kapas gitu ya. Bintang dan apa namanya satu lagi, beringin ya, beringin. Nah, pohon beringin misalnya begitu. Nah, misalnya kita pilih mana tadi, bintang gitu. Nah, kita bisa masukkan juga gambarnya, misalnya rantai ya. Kemudian kepala banteng, kemudian padi dan kapas, yang mana yang mirip sepertinya ini ya. Kemudian bintang, kemudian pohon beringin. Di sini tidak ada logonya, jadi kita masukkan salah satu pohon beringin saja ya sebagai sampel misalnya. Nah, kemudian jadi ini kita bisa masukkan banyak sekali pertanyaan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya misalnya berapakah 1 plus 1? 1, 2, 3, 4 gitu ya.
Kalau kita mau gunakan gambar juga bisa barangkali ya. Oh, ini satu. Saya coba tanpa ini ya, jadi kita coba gunakan gambar semua. Oh, sorry, harus ditulis dulu baru dia bisa cari ya. 3, 4. Kemudian 2, ya 3 dan 4. Nah, begitu ya. Baru saya akan hapus ini. Jadi gambar yang di search itu berdasarkan apa yang kita tulis di sini. Kita tambahkan lagi satu. Misalnya wakil presidennya siapa ya? Siapakah nama wakil presiden yang keberapa ini kira-kira? Soekarno-Hatta saja ya. Jadi presiden Soekarno. Nah, di sini saya tulis misalnya Megawati. Kemudian Muhammad Hatta ya. Kemudian misalnya begitu. Nah, saya checklist. Kemudian saya tambahkan gambarnya lagi gitu. Ini supaya sekalian siswa bisa mengenali yang mana namanya Megawati, yang mana namanya Jokowi, dan seterusnya. Ya, ini ada gangguan jaringan jadi agak lama. Nah, oke, saya rasa cukup dulu 4 soal. Kemudian saya klik di sini selesai ya. Oke. Selesai. Kemudian menyimpan aktivitas. Nah, di bagian bawah ini ada temanya ya. Di sini ada 5 tema. Saya pilih saja acara permainan TV. Nah, kemudian di bawah ini ada timer atau batas waktu ya. Hitungan mundur. Jadi misalnya tidak ada batas waktu, saya klik saja tidak ada ya, begitu. Kemudian acak urutan item. Nah, jadi yang tadi itu 1 2 3 4. Nanti setiap kali dibuka ya jawab soal yang ada di nomor 1 ya, itu akan berubah-ubah ya. Jadi bisa saja tertukar. Soal yang nomor 2 muncul di soal nomor 1 begitu. Nah, kemudian pada akhir permainan tampilkan jawaban. Oke. Nah, kita buat seperti itu ya. Terapkan pada aktivitas ini. Oke. Nah, kita coba dulu gamesnya ya. Klik mulai. Nah, seperti ini. Misalnya saya klik. Nah, muncul jawabannya kan. Gitu. Ya, pilihannya. Misalnya saya pilih 3. Oh, ternyata muncul keterangan salah. Begitu. Ini sudah di lock ya. Tidak bisa lagi. Kemudian saya pilih nomor 3. Misalnya saya pilih bintang. Oke, kemudian siapakah nama wakil presiden Soekarno?
Oh, salah gitu ya. Nah, jadi ada jumlah 3 dari 4 soal. Nah, waktu yang saya gunakan adalah 52 detik ya, 4. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi di sini saya menjawab 2 kali berturut-turut dan 2 kali salah gitu. Oke, kembali. Sekarang untuk menampilkan ini di situs kita bisa membagikan ya, membagikan. Misalnya publikasi ya. Oh, judulnya belum ada ya. Nah, misalnya bermain dan belajar gitu. Publikasikan. Nah, untuk ini salin ini digunakan untuk dikirimkan ke alamat WhatsApp siswa ya, WhatsApp. Jadi kalau siswa klik ini, misalnya saya paste di sini ya. Nah, yang muncul di HP siswa itu, di Android siswa akan langsung bermain seperti ini ya, tidak masuk di situs kita. Ya, tapi karena kita maunya siswa masuk di sini, ya, jadi ada 2 pilihan ya. Kalau tidak mau apa namanya, kita maunya siswa cukup memainkan ini saja, ya kita langsung salin ini ya, itu. Tapi kalau kita mau masukkan di sini di halaman kita, berarti kita gunakan yang ini ya, itu. Nah, jadi ini kita salin, kemudian kita sematkan. Nah, ini tadi ya. Kalau yang URL itu yang untuk WhatsApp tadi. Kemudian kalau sematkan kode, kita paste di sini dan berikutnya. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Kemudian sisipkan. Nah, jadi tampilannya nanti akan muncul di sini ya. Kita kasih judul dulu ya, misalnya kelas guru SD Toraja lah, misalnya. Nah, jadi ini tadi selesai ya. Nah, kita coba masukkan game yang lain lagi. Nah, jadi di sini saya klik aktivitas saya, di sini sudah muncul 1 games. Kalau kita mau hapus tinggal hapus gitu ya. Kalau mau bagikan tinggal klik bagikan seperti tadi. Saya mau buat 1 lagi. Saya kembali ke beranda atau buat aktivitas, bebas ya, yang mana saja. Kira-kira kalau diagram berlabel, share dan letakkan pin ke tempat yang benar pada gambar. Nah, ini cocok untuk mempelajari letak geografi ya. Jadi misalnya kita mau mengajarkan ke siswa tentang peta. Jadi siswa diminta untuk memindahkan titik ke misalnya ke apa, ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar misalnya, letaknya di mana gitu ya. Kemudian pesawat terbang. Gunakan sentuhan atau keyboard. Jadi kalau di handphone ya cukup disentuh, kalau di laptop gunakan keyboardnya. Saya coba yang ini dulu ya, pesawat terbang. Nah, contoh, oh ya begini ya, ini yang sudah dibuat orang ya. Nah, buat dengan template ini. Jadi kalau kita mau buat yang ini ya, kita buat yang di bawah. Kalau kita klik ini berarti kita lihat yang
orang sudah buat ya. Misalnya kita ambil contoh yang ini ya, misalnya pilihlah bilangan yang tepat sesuai dengan gambar. Oh, ini saya gunakan keyboard ya. Oh, salah ya. Oh, bisa pakai sentuhan juga, misalnya kalau di HP itu cukup seperti ini. Nah. Oke. Kita coba buat dengan template ini ya. Nah, misalnya di sini pertanyaan, berapakah hasil dari, nah, misalnya 10 dibagi 2 ditambah 1 misalnya kan. Ya, kalimatnya dibuat panjang-panjang supaya siswanya lama membaca gitu ya. Berapakah hasil dari 10 bagi 2 kemudian ditambah 1, berarti di sini 1 2 3 4 5 6 begitu ya. Misalnya saya kasih di sini jawaban yang benar adalah 6. Kemudian saya tambahkan lagi satu pertanyaan. Saya coba tambahkan gunakan gambar ya supaya lebih menarik. 2 3 ini 4 5 dan 6. Ibu kota provinsi kabupaten. Nama ibu kota Kabupaten Tanah Toraja adalah misalnya Makale, kemudian Rantepao, Nanggala, Palopo misalnya. Nah, di sini saya tidak perlu masukkan gambar. Kalau dimasukkan gambar, ternyata yang muncul bisa gambar pulpen, kemudian ada tulisan Makale, bisa juga seperti itu ya. Jadi kita hapus saja, tidak usah pakai gambar. Nah, kemudian ya cukup 2 misalnya ya, kemudian selesai. Nah, kita coba uji coba dulu seperti apa. Berapakah hasil dari 10 dibagi 2 kemudian ditambah 1? Oh, ternyata sudah ada apa namanya? Ada tulisan dengan gambarnya sekaligus ya. Nah, jawabannya benar. Kemudian tampilkan jawaban gitu ya. Kembali. Coba kita mulai lagi. Kayaknya ini asik juga mainannya ini. Nama ibu kota Kabupaten Toraja adalah
Apakah hasil dari ini? Oh, nabrak ya. Nah, itu. Jadi saya tentukan di sini tidak ada timer ya. Nah, di sini nyawanya ada 3, berarti kalau 3 kali nabrak ya sudah game over. Kemudian kecepatannya kita bisa tentukan, itu untuk anak SD saya rasa cukup 3 ya standarnya, atau 2 gitu. Nah, di sini papan peringkatnya. Nah, sekarang saya akan bagikan dan publikasikan. Oh ya, judulnya ya. Permainan pesawat terbang. Ya, kita tambahkan nama permainan supaya siswa tertarik ya. Jadi bukan seperti mengerjakan tugas ya. Jadi ini kita salin, kemudian kita tambahkan lagi di site Google itu, sematkan ya, kemudian sematkan kode gitu ya, kemudian sisipkan. Nah, ya untuk ini saya akan ulang lagi di video yang lain ya, untuk khusus Google Site ini. Sekarang kita coba dulu untuk publikasikan. Misalnya alamat webnya itu guru Toraja misalnya. Ya, kita tunggu dulu pemeriksaannya dan ternyata valid ya, belum ada yang menggunakan. Nah, kemudian kita publikasikan. Nah, situs Anda berhasil dipublikasikan, kemudian lihat. Nah, begini tampilannya. Jadi siswa kalau membuka ini, ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, gitu. Kalau yang di bawah, ya berarti aktif ya, so aktif semua ya. Ya, berarti kalau tadi kan tampilannya memanjang dari kiri ke kanan, jadi tergantung ukuran layar yang digunakan. Jadi ini tersusun secara kotak, bukan memanjang lagi. Ya, oke, sekarang kita lihat yang benar adalah ketuk untuk membuka. Oh, ini sampai benar ya mungkin ya, atau diberi kesempatan 2 kali ya, tadi kita tidak atur, jadi seperti ini ya. Ya, jadi di sini untuk games yang tadi yang kotak ini, pengaturannya di sini ya. Ada tingkat kesulitan, kunci setelah jawaban salah. Jadi untuk, karena siswa SD itu perlu belajar ya, jadi kita hilangkan saja tingkat kesulitannya. Jadi kalau sudah dijawab ternyata salah ya, mereka bisa kita terapkan dulu sehingga siswa bisa menjawab berkali-kali sampai mendapatkan jawaban yang benar. Atau tergantung, kalau kita mau kunci ya kita pilih kunci gitu. Nah, untuk penggunaan boardwall.net ini saya rasa cukup segitu dulu ya. Oh ya, kita coba yang ini dulu ya. Misalnya ubin balik ya, saya penasaran ini seperti apa tampilannya.
Kita tidak usah buat ya, kita cukup lihat contohnya saja. Misalnya yang ini contoh yang sudah dibuat orang ya. Pemutar acak, misalnya saya klik salah satu. Kemudian yang, oh ya berarti siswa disuruh menebak. Ini coba kembali, kita coba yang lain lagi. Ya, jadi bisa dicoba sendiri di HP-nya ya. Ini kira-kira contohnya seperti apa. Oh, jadi kalau dikocok acak ini akan otomatis dipilih salah satu. Coba satu. Tentukan tema. Ini langkah-langkah apa ya? Mungkin langkah-langkah menulis ini, menentukan tema. Pengembangan teks dan seterusnya. Oke, saya rasa cukup di sini. Untuk pembelajaran berikutnya akan saya buatkan rekaman yang berbeda. Oke, terima kasih.